Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Yuliana Harahap, NPM 23140043. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kurikulum Merdeka. Yang pertama, tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuh kembangkan cipta rasa dan kasih peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi arah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan untuk dunia pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dengan demikian mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga negara dunia yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya dan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam memajukan kesejahteraan dalam lingkungan nasional maupun global. Berikut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut kemudian dijawantahkan dalam bentuk perilaku yang lebih terukur, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Istilah pelajar atau digunakan dalam penamaan profil merupakan representasi seluruh individu yang belajar, sehingga diharapkan menjadi penuntun arah kompetensi tidak hanya bagi peserta didik, namun juga berbagai unsur yang terlibat dalam pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Berikut pembahasan lebih lanjut dari masing-masing mencapai profil pelajar Pancasila. 1. Sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pengintegrasian dimensi profil pelajar Pancasila dalam ekstrakurikuler dilakukan dalam bentuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi atau topik pembelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila tidak harus terbatas pada satu mata pelajaran tertentu, melainkan diintegrasikan dengan muatan pembelajaran. Salah satu contohnya adalah topik pembelajaran terkait keberaneka-ragaman yang masuk dalam muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan IPS. Misalnya, muatan pembelajaran ini terkait langsung dengan penguatan dimensi kebinekaan atau global. 2. Sebagai pengalaman pelajar atau strategi pengajaran yang digunakan guru. Penguatan profil pelajar Pancasila perlu dilakukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya, serta minat peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih mudah melakukan sesuatu menghubungkan sesuatu yang familiar dengan pembentukan pengetahuan baru dan punya otonomi dalam pembelajarannya, yang membuat dirinya lebih terhubung dengan pembelajaran. 3. Sebagai objek kegiatan kurikuler, fokus pada pendidikan karakter. Supaya tercapainya profil Pancasila saja tidak cukup hanya melalui ekstrakurikuler seperti yang ditemukan dalam hasil evaluasi.
bahwa banyaknya mata pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik membuat kurangnya waktu untuk mencapai ke dalam sebuah kompetensi. Begitu pula dengan interlinasi karakter, sehingga dianalisis diperlukan alokasi waktu khusus di mana peserta didik mampu memiliki untuk mencapai lokasi waktu dikhususkan di mana peserta didik memiliki waktunya untuk mengeksplorasi dan mengasah kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya tanpa adanya beban materi bidang pengetahuan yang perlu dikuasai. B. Prinsip perancangan kurikulum merdeka. Dalam hal ini, hal-hal tersebut berupa prinsip perancangan kurikulum merdeka yang didasarkan pada hasil evaluasi tersebut terhadap kurikulum sebelumnya dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perancangan kurikulum sangat banyak, namun agar lebih mudah untuk dipahami dalam konteks kurikulum merdeka, terdapat 3, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter dalam upaya untuk menumbuh kembangkan cita rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Kurikulum diarahkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam hal ini kompetensi dan karakter dipahami sebagai hal yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi dan juga tidak dipisah-pisahkan satu sama lain. Walau dalam mempelajari atau keterampilan tertentu dapat saja dipisah-pisah dalam bentuk mata pelajaran. 2. Fleksibel. Pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keleluasaan kepada satuan pendidik dan pendidikan untuk beradaptasi, menambahkan kekayaan materi pelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidik, serta budaya dan kearifan lokal. Keleluasan seperti ini dibutuhkan agar kurikulum yang dipelajari peserta didik senantiasa relevan dengan dinamika lingkungan, isu-isu kontemporer, serta kebutuhan belajar peserta didik. 3. Berfokus pada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum. Namun, kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memerhatikan kemampuan sebagian kecil peserta didiknya yang lebih berpresentasi. Akibatnya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian tersebut, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar akan makin tertinggal. Data mereka menunjukkan bahwa anak-anak yang tertinggal ini kebanyakan dari warga dengan sosial ekonomi bawah. Dengan demikian, kepadatan kurikulum diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan kesenjangan kualitas hasil belajar antara peserta didik di sekolah yang sama. 3. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam menumbuh kembangkan cita rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Kemudian dikembangkan mengacu pada 3 prinsip utama perancangan kurikulum. Perancangan kurikulum merdeka juga merekomendasikan beberapa karakteristik pembelajaran tertentu. Karakteristik yang berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan kurikulum merdeka dan dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan pada landasan-landasan filosofi, sosiologi, dan psikologis. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka sebagai berikut. 1. Memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses dan akhir untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar peserta didik. Penilaian atau asesmen merupakan cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mempelajari dan menguasai kompetensi tertentu yang tertuju atau keluaran pembelajaran. Kurikulum merdeka menekankan penelitian tidak hanya ditekankan dalam proses pembelajaran, apalagi hanya menekankan penilaian akhir, melainkan juga menekankan pentingnya penelitian di awal, yakni sebelum proses pembelajaran dilakukan. 2. Menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian
untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Mengacu pada konsep bahwa pelajaran harus menyesuaikan kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik, maka sudah seharusnya rencana dan proses pembelajaran diarahkan untuk betul-betul memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran jadi bukan siswa yang terlalu dituntut untuk mengikuti desain atau skenario pembelajaran, melainkan desain atau skenario dapat memenuhi pembelajaran. Dengan demikian, rancangan pembelajaran diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Dalam hal ini, dua jenis asesmen penting sekalinya perannya, yaitu asesmen awal dan asesmen formatif yang dijalankan sepanjang proses pembelajaran. Asesmen awal menyediakan data dan informasi awal yang berguna hanya bagi guru dalam merancang pembelajaran. 3. Memprioritaskan kemampuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Mengacu pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka kurikulum merdeka menekankan bahwa proses belajar harus mengutamakan kemajuan belajar peserta didik. Kurikulum merdeka tidak menghendaki guru-guru mentargetkan target-target pembelajaran dengan menuntaskan topik-topik yang perlu dipelajari di kelas. Secara prinsip, target-target pembelajaran yang ditentukan oleh guru berdasarkan pada luaran pembelajaran yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat menjadi acuan hal yang dipelajari oleh kelas. Namun, cara untuk mencapai target-target atau luaran pembelajaran tersebut tidak boleh mengorbankan peserta didik, terutama ketika peserta tidak dapat menguasai materi yang dipelajarinya sesuai dengan target yang sudah ditentukan dan di awal untuk dipelajari dan dikuasai dalam jangka waktu tertentu. Landasan kurikulum merdeka. 1. Landasan filosofi. Beberapa pakar antara lain Dewey, Tiller, dan Goodlatte menyatakan bahwa sebelum menyusun kurikulum harus jelas dulu pendidikan yang dipegang, karena pendidikan menggambarkan tatanan masyarakat ideal yang diidamkan beserta gambaran ideal manusia. Dan berikut poin landasan filosofi pengembangan kurikulum merdeka. 1. Pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia. Pendidikan Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik untuk tujuan yang lebih luas dan besar. Pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik. 5. Keleluasaan satuan pendidik dalam menyusun kurikulum dan mengimplementasikannya. 6. Pembelajaran perlu melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. 7. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. 8. Guru memiliki otoritas dalam mendidik peserta didik dan mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran. 2. Landasan psikologi. Terdapat 3 pertimbangan sosiologi utama, yaitu terkait revolusi industri dan masyarakat, dinamika global, dan keberagaman sosial masyarakat Indonesia. 3. Landasan psikopedagogis. Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar-dasar pengembangan kurikulum terkait bagaimana manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi, perkembangan, dan pedagogi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik sehingga menghasilkan keterlibatan aktif serta hasil pendidikan yang lebih baik.
4. Landasan historis. Pengembangan kurikulum nasional didasarkan oleh pertimbangan historis, terutama untuk melihat konteks perubahan kurikulum yang penuh dilakukan. Konteks dalam hal ini terkait dengan perubahan sosial, politik, dan wacana global terkait pendidikan dan menjadi sebab dan dasar pembaruan kurikulum. Dengan kata lain, landasan historis pengembangan kurikulum dan memberikan informasi mengapa kurikulum nasional berbagai menjadi implementasi. Jadi, kesimpulan dari makalah tersebut ialah kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila dan serta menyiapkan mereka menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang kompeten. Dalam perancangannya, kurikulum merdeka menganut 3 prinsip utama, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter, fleksibilitas, dan implementasi, serta fokus pada muatan esensial. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka meliputi pemanfaatan penilaian di berbagai tahap, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, prioritas pada kemajuan belajar, serta relasi kolaboratif antar pendidik. Landasan kurikulum merdeka mencakup aspek filosofi, sosiologi, psikopedagogis, historis, dan yuridis. Secara filosofi, kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Indonesia yang holistik dan responsif terhadap perubahan. Landasan sosiologi mempertimbangkan revolusi Indonesia, masyarakat, dan keberagaman sosial Indonesia. Aspek psikopedagogis didasarkan pada teori perkembangan pembelajaran, kompetensi emosional, dan motivasi. Secara historis, kurikulum ini mempertimbangkan perkembangan kurikulum sebelumnya. Sementara landasan yuridis mengacu pada undang-undang dan peraturan terkait pendidikan nasional. Dengan sekian dari materi presentasi saya akhiri. Assalamualaikum.